Misteri tentang kasus dari orang-orang yang menghilang sudah beredar sangatlah banyak di internet. Ada berbagai jenis varian motif dari kasus tersebut, bahkan korban-korban yang dikabarkan menghilang juga sangat sulit untuk ditemukan oleh kepolisian. Hal ini itu dikarenakan ada beberapa di antara mereka yang enggak dapat ditemukan, tapi ada juga yang telah ditemukan, cuman sayangnya kondisi korban tersebut sudah tidak bernyawa. Pada tahun 1989 di sini beredar sebuah acara berita TV dari We Make You TV, sebuah acara yang berasal dari Chicago tentang a missing person atau orang yang hilang. Siaran ini itu berlangsung sekitaran 2 menitan dan disinilah kalian bisa melihat ada sekumpulan pasukan Paskibra yang sedang melakukan kegiatan untuk menaikkan bendera Amerika. Nah, di sini itu masih belum kelihatan ada yang aneh. Ketika bendera sudah berada di atas tiang, barulah muncul sebuah foto tentang orang hilang yang bernama Joanna Lopez. Bahkan di sini juga tertera nomor telepon yang dapat dihubungi kalau semisalnya ada orang yang menemukan si Joanna Lopez. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, kenapa kasus tentang orang hilang disiarkan atau ditampilkan di dalam acara TV? Jadi alasannya itu kalau misalkan di tahun 19-an, penggunaan komunikasi itu masih sangat minim dan sangat sulit untuk dilakukan. Jadi kalau misalkan sekarang itu kan kalau ada kasus orang hilang, ya si korban itu akan ngelapor ke polisi. Lalu untuk alternatif yang lain, si korban itu akan ngeposting di sosial media, kayak mengupload sebuah foto data pribadi si korban yang hilang, dan kemudian berita ini itu akan disebarkan lewat sosmed, entah itu Facebook, Twitter, IG, itu semua bisa dilakukan. Nah, kalau di tahun 19-an itu sangatlah susah untuk dilakukan karena nggak semua orang itu bisa menggunakan internet. Kita kembali lagi, jadi ketika berita tersebut sudah dipublikasi, banyak sekali yang bertanya-tanya Joanna Lopez ini siapa? Karena identitasnya itu sama sekali nggak bisa ditemukan di internet dan kasusnya itu nggak pernah didokumentasikan oleh kepolisian. Gue di sini nggak ada maksud untuk mengatakan kalau si Joanna Lopez ini adalah karakter entity fiksi yang dibuat oleh berita TV. Gue sempat kepikiran ya kalau si Joanna Lopez itu adalah entity palsu atau karakter buatan dari berita TV, karena di berbagai website kalau kalian cari informasi tentang Joanna Lopez, di sini kalian nggak akan mendapatkan informasi tentang si Joanna. Kalau kalian mencari lebih dalam lagi, mungkin ada beberapa artikel yang membahas tentang si Joanna Lopez. Tapi ya bisa dikatakan juga pembahasannya itu ya sekitar di sana di sini aja. Jadi bisa dikatakan yang dibahas websitenya itu Joanna Lopez adalah orang yang hilang, namanya Joanna, dia dari Chicago, terus ada nomor telepon yang dapat dihubungi. Udah nggak ada kelengkapan sama sekali. Bahkan informasi di YouTube itu juga nggak komplit karena banyak orang-orang ngebahas kalau Joanna Lopez adalah orang yang hilang dan mereka itu nggak menjelaskan lebih detailnya kayak gimana. Nah, sekali lagi gue bilang Joanna Lopez itu adalah salah satu karakter person yang aneh dan rahasia banget dan misterius juga. Kenapa ada berita TV menyiarkan kasus orang hilang tapi nggak ada identitasnya sama sekali. Jadi kebayang gak lu kalau misalkan lu nih itu tiba-tiba menemukan si Joanna Lopez, lu gak tahu Joanna Lopez itu wajahnya kayak gimana, karena yang lu lihat di foto itu cuman foto hitam putih, wajahnya agak kehitaman, dan lu gak tahu kan perkembangan wajah dari si Joanna Lopez kalau misalkan dia sudah 2-4 tahun lebih. Gak tahu kan? Bagaimana juga misteri dari si Joanna Lopez itu terpecahkan atau gak terpecahkan? Mari kita coba cari tahu di Reddit. Yang kita punya di sini sebuah foto dari berita We Make TV di mana ada orang hilang yang bernama Joanna Lopez. Lalu ada juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Informasi yang paling detail, yang paling penting di sini itu adalah nomor telepon yang kita punya. Dari nomor inilah kita juga bisa tahu nih Joanna Lopez itu siapa. Lanjut ya, di sini ada seorang user Reddit bernama Queen of Broken Heart yang mencoba untuk mencari tahu nomor tersebut, dan ketika dicari tahu rupanya nomor ini itu mengarahkan si pemilik akun menuju ke Departemen Kepolisian Chicago di Jalan Room number 700. Lalu di sini juga ada YouTube channel dari Museum of Classic Chicago yang ternyata video berita hilangnya Joanna Lopez dan pasukan Paskibra yang berkumpul menaikkan bendera Amerika. Ternyata kejadian tersebut itu beneran terjadi, bukan settingan, dan lokasinya itu beneran ada di museum tersebut. Museum yang ada di bagian belakangnya.
Lalu di bagian deskripsi dari channel YouTube tersebut juga memberikan informasi tentang seorang anak perempuan telah menghilang dan namanya adalah Joanna Lopez. Cuman di sini masih ada keanehan lagi. Jadi di sini itu kan di beritanya ada berita tentang anak hilang. Yang hilang itu adalah Joanna Lopez. Di sini kita nggak tahu nih Joanna Lopez itu siapa. Dia ini anak orang kaya atau gimana? Latar belakangnya itu kita juga nggak tahu dan lokasi terakhir kali dilihat itu ada di mana. Yang kita tahu di sini itu cumanlah ada anak hilang bernama Joanna Lopez. Di sini kalau gue coba cari kasus tentang berita orang-orang hilang dan kasusnya itu gue dapat dari berita-berita lama. Kebanyakan mereka ini itu menyiarkan data orang yang hilang lengkap. Contohnya di sini adalah berita yang kayak begini. Missing Juanita Estevez, now age 16, last seen Yuba City, California, November 27, 1984. Call 800-843-5678. Video barusan di sini kita akan tahu ya kalau di sini itu ada anak yang hilang. Anak yang hilang itu namanya adalah Juanita Estevez. Di sini kalian bisa menemukan informasi tentang umurnya berapa, ciri-cirinya kayak gimana, wajahnya kayak gimana, tempat terakhir kali dilihat itu ada di mana. Nah, untuk kasusnya Joanna Lopez, ini beneran misterius nih. Di sini kita cuma dapat fotonya, nomor teleponnya. Terus untuk data spesifiknya itu nggak ada sama sekali. Jadi yang kita bisa bayangkan dari foto ini hanyalah ada anak hilang, usianya sekitaran 8-9 tahun. Dia berkacamata, kulitnya kemungkinan sawo matang atau kecoklatan. Itu pun kita hanya bisa menebak-nebak karena kita cuma bisa melihat fotonya warna hitam putih. Lanjut di sini ada seorang user Reddit yang kebetulan juga si user ini itu tertarik dengan kasusnya si Joanna Lopez. Nah, si user ini itu kebetulan melakukan reparasi sama si fotonya si Joanna dan hasilnya itu menjadi lebih berwarna. Dan hasilnya ini adalah foto yang paling jelas dari sumber yang lainnya menurut gua ya. Dan kalau disimpulkan dari foto ini, Joanna Lopez adalah anak berkacamata, jenis kelaminnya adalah perempuan sudah jelas dan usianya kemungkinan adalah usia anak remaja. Nah, karena kasus ini beneran rumit dan benar-benar misterius banget, Joanna Lopez itu juga nggak diketahui siapa kabarnya gimana sekarang. Di sini kemudian muncullah berbagai teori. Dan salah satu teori yang paling populer itu adalah kemungkinan Joanna Lopez ini berasal dari sebuah keluarga yang sederhana. Cuman karena ada masalah keluarga, Joanna melarikan diri dan nggak ada laporan yang lebih detailnya. Makanya ketika Joanna menghilang, informasi yang dapat di-broadcast atau disiarkan hanyalah sebuah foto dan juga nomor kantor polisi. Nah, setelah We Make You TV menyiarkan broadcast dari hilangnya Joanna Lopez pada tahun 1981, itu kemudian beritanya sudah reda nih. Gak ada berita atau diungkit-ungkit lagi tentang Joanna Lopez itu udah ditemukan apa belum. Kayak kasusnya itu ditutup, cuman masih dijalankan. Rupanya pada tahun 1991, tiba-tiba acara TV We Make You ini kemudian nyiarkan lagi atau nge-broadcast sebuah foto yang sama tentang Joanna Lopez, dan kali ini foto yang disiarkan bentuknya lebih kecil dan lebih jernih dari sebelumnya. Yang artinya ada kemungkinan Joanna Lopez itu masih hidup karena belum ada tanda-tanda Joanna Lopez ditemukan dalam kondisi meninggal. Lanjut lagi, di sini ada seorang user bernama Proud Evening Star yang memposting sebuah berita tentang penemuan MYT. OMG, kemarin malam sangat membuatku takut karena aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Bla 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 bla. Kurang lebih kayak begitu artinya. Intinya di dalam link tersebut yang diberikan sama si Evening Star itu akan membawa kita menuju ke sebuah situs yang dimana di sini itu ada kasus pembunuhan. Ada anak perempuan remaja berusia 18 atau 22 tahun, berkulit gelap kecoklatan, matanya lebar, dikabarkan telah tewas karena diserang oleh seseorang pada tanggal 24 Mei 1994. Menariknya lagi, ketika kasus penemuan MYT si wanita ini ditemukan, rupanya lokasinya itu berada di area Chicago. Cuman anehnya identitas dari wanita ini itu tidak diketahui dan keluarganya itu juga nggak diketahui. Nah, ceritanya pelaku dari si pengeksekusi, si pembunuh si wanita ini itu ditangkap dan pas diinterogasi, rupanya pelaku tidak mengetahui identitas si perempuan tersebut.
Pelakunya itu ngomong, gua itu mabuk bro, dan masuk ke dalam rumah dan melakukan serangan yang brutal. Jadi gua gak sadar ini cewek siapa, yang penting gua masuk ke dalam, gua asal nusuk-nusuk gitu aja, kata si pelaku. Nah kalau kedua foto ini kita cocokkan, kemungkinan wajah Joanna Lopez dan juga wanita misterius ini setidaknya itu ada kemiripan. Dan informasi yang kita ketahui kalau wanita yang diserang diperkirakan usianya adalah 18-22 tahun. Nah kalau diperkirakan usia dari si Joanna Lopez itu kalau disimpulkan dari tahun 1989 sampai 1994, maka usianya berada di sekitaran 20 sampai 22 tahun. Walaupun begitu, di sini nggak ada bukti yang bisa membuktikan kalau wanita ini itu adalah orang yang sama dengan si Joanna. Dan berita tentang hilangnya Joanna Lopez itu masih berlanjut karena berita tentang hilangnya anak ini gak ada perkembangan sama sekali. Cuman kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk memecahkan kasus dari si Joanna Lopez, menurut gua itu akan memakan waktu yang sangat lama banget, bahkan mustahil untuk dapat diselesaikan karena ketika gua cari informasi di website yang bahkan udah terkenal banget di Tribunes-nya si website luar, kebanyakan dari mereka itu memberikan informasi kalau Joanna Lopez ya informasinya yang dasar-dasar aja gitu, nggak ada informasi yang lebih detail lagi. Dan kemungkinan kalau kalian coba untuk mencari tahu lebih dalam tentang si Joanna Lopez, yang ada kalian akan dibawa berputar-putar sampai kalian bosan. Sekarang mari kita coba simpulkan dari semua informasi yang barusan kita dapat. Di sini itu kan ada acara TV yang bernama We Make You TV yang menyiarkan atau nge-broadcast tentang orang hilang bernama Joanna Lopez. Lalu di sini juga ada nomor telepon yang tertera dan nomor ini itu adalah nomor kantor kepolisian Chicago. Artinya informasi tentang Joanna Lopez yang menghilang itu berada di kantor kepolisian tersebut. Penyebab Joanna Lopez menghilang dikarenakan ia kabur dari rumah, mungkin karena perdebatan dengan keluarganya sendiri dan belum ditemukan sampai detik ini. Kalaupun wanita ini diperkirakan adalah Joanna Lopez, ini juga nggak masuk logika dan gak make sense banget karena dari tes DNA harusnya mereka bisa mengetahui apakah wanita ini itu adalah Joanna Lopez atau bukan. Kalau misalkan iya, wanita ini itu adalah Joanna Lopez, harusnya di sini ada berita tentang Joanna Lopez yang sudah ditemukan, tapi sayangnya dia sudah meninggal. Tapi buktinya nggak ada laporan sama sekali kan, artinya Joanna Lopez masih menghilang. Oh iya, kalau misalkan kalian nggak mau ambil pusing dengan video gua kali ini, kalian bisa ambil jalan paling gampangnya, yaitu teori yang gua sampaikan tadi. Kalian bisa menganggap kalau si Joanna Lopez itu adalah karakter entity fiksi yang diciptakan sama berita TV We Make You. Iya kan? Nah, artinya di sini kasus Joanna Lopez masih belum terpecahkan.